Di langit malam yang biru terang, bulan sabit menggantung indah, menebar cahaya lembut ke seluruh penjuru. Di sana, berdiri tegak seorang pria yaitu Administrator Biok, memandangi keindahan malam dengan tatapan dalam. Dalam diamnya, ingatan Administrator Biok perlahan membawa kembali percakapan singkat beberapa menit lalu, sebuah pembicaraan yang masih membekas jelas dalam benaknya, terutama kalimat-kalimat dari ketua klan yaitu Jaha. Dengan nada penasaran, Administrator Biok sempat bertanya, "Tapi, mengapa Anda menyerang Golden Peak?" Jaha menoleh, sorot matanya tegas, lalu menjawab tanpa ragu, "Tentu saja aku punya banyak alasan. Pertama, Golden Peak mengambil uangku." Administrator Biok sempat terdiam. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, pelan dan penuh makna. "Oh." Namun Jaha belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada datar, "Lalu, Golden Peak berbicara padaku dengan tidak sopan. Bahkan menyuruhku mengambilkan teko air." "Ah, jadi begitu," sahut Administrator Biok pelan, mulai memahami arah pembicaraan. "Oh, dan satu hal lagi," tambah Jaha dengan ekspresi datar namun tajam. "Golden Peak tidak membayar makanannya." Administrator Biok mengangguk, gumamnya setuju, "Benar juga, terlebih Golden Peak hanya mau menyantap makanan yang mewah-mewah saja." Dengan mata menyipit, Jaha melanjutkan pernyataannya, dia juga bersikap arogan, terlalu sombong, dan seenaknya sendiri. Singkatnya, ada terlalu banyak alasan bagiku untuk menghabisinya. Mendengar penjelasan itu, sorot mata Administrator Biok berubah. Tatapannya yang semula samar, kini seolah tercerahkan, seakan baru saja menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ia menghela napas pelan, matanya masih menatap langit malam yang sama, namun dengan sedikit berlinang air mata, pemahamannya kini tercerahkan. Sementara itu, di kejauhan, suara derap kuda menggema di sepanjang jalan. Sebuah kereta kuda melaju sangat cepat, menimbulkan jejak debu tebal yang tertinggal di belakangnya. Kecepatannya luar biasa, seolah-olah tengah berlomba melawan waktu, menuju tempat yang penting. Di dalam kereta itu, duduk dua sosok, Golden Peak dan seorang pria bertopi caping. Pria bertopi caping itu tersenyum tipis, nadanya penuh rasa puas ketika berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Muda. Segalanya berjalan sesuai dengan rencana Anda. Setelah berhasil menjual 3 ekselir langka kepada Black Rabbit, kini saatnya kita melanjutkan langkah berikutnya, menjual 4 ekselir langka untuk White Rooster." Golden Peak bersandar santai, dagunya bertumpu pada tinju tangan kirinya. Ia menyipitkan mata sejenak lalu berkata, "Kini aku bisa menaikkan taruhannya, kemudian memenangkan semuanya, dan akhirnya si Black Rabbit bajingan itu takkan pernah tahu alasan kekalahannya lagi kali ini." Namun sebelum suara tawanya sempat menggema di dalam kereta, terdengar teriakan panik dari si kusir di depan. "Wah wah!" Kereta mendadak mengerem keras. Suara decit roda dan pekikan kuda membelah udara. Sesuatu menghadang jalan di depan mereka. Guncangan hebat mengguncang seluruh bagian kereta, membuat isi di dalamnya terhuyung. Golden Peak dan pria bertopi caping, nyaris terhempas dari tempat duduk mereka. Dengan segenap tenaga, kusir berhasil menghentikan laju kereta yang nyaris tak terkendali. Rodanya meninggalkan bekas ukiran dalam di tanah, tanda betapa derasnya kecepatan sebelumnya. Kereta itu berhenti dalam posisi menyamping, nyaris terguling. Suasana hening sejenak. Debu yang mengepul perlahan turun ke tanah. Ketegangan merayap seperti kabut dingin menyelimuti mereka. Ada sesuatu di depan sana, sesuatu yang tak terduga. Tanpa disadari, kepala Golden Peak terbentur keras pada dinding kereta karena hentakan mendadak, meninggalkan benjolan kecil yang segera memerah. Dengan nada marah dan wajah menahan sakit, ia menggerutu, "Ada apa ini?" Seorang pria bertopi caping, yang duduk tak jauh darinya pun ikut bersuara. Nada suaranya tegas dan tak sabar. "Apa yang terjadi?" Sang kusir, yang masih memegang erat tali kendali kuda, menoleh ke depan dan menjawab, "Sepertinya ada kereta kuda di depan yang berhenti di tengah jalan. Mereka sedang mengganti roda, Tuan." Pria bertopi caping itu mengerutkan alis. "Apa kau bilang?" Golden Peak menepuk dahinya yang benjol sambil mendengus kesal. Kalau mereka memang mau mengganti roda, seharusnya mereka menepi. Bukannya malah berhenti tepat di tengah jalan seperti itu. Pria bertopi caping itu mengangguk pelan. "Aku akan memeriksanya." Golden Peak pun menambahkan, nadanya masih dipenuhi kekesalan, "Kalau kau ke sana, berikan saja salam 5 jari di wajah kusirnya. Anggap saja itu salam dariku." Namun ternyata,
Sebelum pria bertopi caping itu sempat melangkah jauh, beberapa bawahan Golden Peak sudah lebih dulu mendatangi kereta yang menghalangi jalan. Terjadi perdebatan kecil antara bawahan Golden Peak dan para rakyat jelata di belakang kereta itu. Salah satu dari mereka berseru dengan nada tak terima, "Kami hanya minta waktu sebentar. Apa kami terlihat seperti sedang memblokir jalan dengan sengaja?" Tak lama kemudian, pria bertopi caping itu tiba di lokasi. Ia mengamati kondisi kereta yang tampak jelas mengalami kerusakan. Salah satu roda benar-benar terlepas, dan dua orang tengah sibuk menggantinya. Namun, tanpa berkata sepatah kata pun, pria bertopi caping itu melangkah mendekat, lalu dengan gerakan secepat kilat, telapak tangannya menghantam pipi kiri si rakyat jelata yang tadi berbicara, menghadiahkan mereka sebuah salam 5 jari. Suara tamparan itu menggema singkat, meninggalkan jejak merah menyala di wajah si rakyat jelata. Tentu saja, rakyat jelata yang lain tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia maju seolah hendak membalas perlakuan kasar tadi. Namun, pria bertopi caping itu kembali mengayunkan tangannya, dan menghantam wajah si rakyat jelata lainnya, dengan salam 5 jari yang mendarat telak. Wajahnya tampak diliputi amarah. Dengan kesal, ia melayangkan tamparan demi tamparan kepada para rakyat jelata, yang mencoba bersikeras tidak mau menyingkir, dan bersikukuh menghalangi jalan. "Berani-beraninya kalian menghalangi jalan tuan muda," hardiknya, suaranya menggema dan penuh kemarahan. Namun belum sempat ia melayangkan tamparan berikutnya, dari kejauhan terlihat cahaya melesat dari langit. Sosok itu adalah Jaha. Ia turun dengan kecepatan kilat, lalu berlari menerjang tanpa memberi peringatan sedikit pun. Sesaat kemudian, tendangannya menghantam pantat pria bertopi caping itu dengan kekuatan penuh. Hantaman itu sangat kuat, membuat tubuh pria bertopi caping itu terpental jauh, hingga membentur batang pohon besar di pinggir jalan. Seketika tubuhnya terkulai, kesadarannya lenyap, dan dari seluruh tubuhnya mengepul asap akibat benturan keras tadi. Dengan suara tenang namun tajam, Jaha berkata, "Berani-beraninya kau memberikan salam 5 jari kepada kusir dari sekte Hao." Tiba-tiba, dari balik kerumunan, dua orang yang wajahnya penuh luka lebam, bangkit dan berseru dengan nada takjub, "Ketua sekte, ini kami. Kami berdua yang tadi menyamar sebagai kusir." Jaha sempat terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan sambil menghela napas, "Ah, benar juga, rupanya kalian." Golden Peak turun dari kereta dengan langkah cepat. Wajahnya keruh oleh amarah yang tertahan. Dengan nada penuh kekesalan, ia berseru, "Bukankah kau ini hanya seorang pelayan rendahan? Apa maksud semua ini?" Jaha mengangkat bahu tanpa minat. Suaranya datar, hampir malas, "Terserah pelayan rendahan ini mau berbuat apa. Jadi abaikan saja, dan sebaiknya kau tak perlu ikut campur." Golden Peak mendengus keras, napasnya panas oleh kemarahan. "Omong kosong apa yang baru saja kau ucapkan? Apa kau pikir aku akan diam saja hanya karena kau adalah pelayan dari saudara kelinci?" Jaha hanya menoleh perlahan. Tatapannya tajam, tenang, dan dingin. Namun bibirnya tetap rapat, tak sepatah kata pun keluar darinya. Melihat reaksi seperti itu, dada Golden Peak bergejolak. Ia menggertakkan gigi, namun hanya bisa mengumpat dalam hati, "Apa-apaan itu? Mengapa pelayan rendahan sialan itu bersikap begitu tenang?" Kesunyian pun jatuh menyelimuti jalanan. Tak ada yang bersuara. Udara seakan membeku, dan masing-masing dari mereka tenggelam dalam pikiran sendiri. Beberapa saat kemudian, Golden Peak tampak mengernyit, seolah menyadari sesuatu. Ia berkata pelan, namun syarat dengan kecurigaan, "Jadi begitu. Sekarang aku mengerti. Rupanya semua ini sudah direncanakan." Golden Peak langsung bersiap-siap menguatkan tubuh, dengan kuda-kuda yang mantap. Suaranya kini terdengar mantap dan penuh tekanan, "Kau harus tahu, aku adalah murid dari Dana Chal, dan juga bagian dari Golden Mountain Trading Company. Jika benar kalian adalah bawahan dari saudara kelinci, maka seluruh klan Black Rabbit harus bersiap menghadapi kemarahan guru Dana Chal. Namun, bila ternyata kalian hanya dibayar untuk melakukan semua ini, maka kelompok dagang kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menyelidikinya sampai tuntas." Mata Golden Peak menyipit tajam, menyiratkan tekanan yang tak main-main. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jaha yang sejak tadi hanya berdiri tanpa sepatah kata pun. "Kau?" ujarnya dingin, "sepertinya bukan pelayan rendahan biasa. Apapun masalahnya, ketika aku mengeluarkan sedikit uang, sangat mudah bagiku untuk mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya." Jaha melangkah maju perlahan, berdiri tepat di hadapan Golden Peak.
Tatapannya tenang, penuh percaya diri. Dengan suara datar namun tegas, ia berkata, "Kalau begitu, silakan cari tahu. Aku tidak peduli dengan apapun yang akan kau lakukan." Perkataan itu bagai cambuk bagi harga diri Golden Peak. Merasa diremehkan oleh seorang pelayan rendahan, urat-urat di pelipisnya menegang, dan tatapan matanya makin tajam, mengisyaratkan bahwa amarahnya telah mencapai puncak. Tanpa berkata apa-apa, Golden Peak mulai mengumpulkan energi ki di kedua tangannya. Energi ki kuning keemasan memancar kuat, mengguncang udara di sekitarnya. Jaha pun bersiap. Energi ki merah menyala melingkupi tubuhnya, bergerak seperti kobaran api yang menunggu dilepaskan. Keduanya saling menerjang dalam sekejap, energi ki mereka yang bertolak belakang bertabrakan di udara. Saat kedua tangan mereka saling bertemu, ledakan energi terjadi. Asap pekat mulai membubung dari titik benturan. Tanah di bawah kaki mereka retak, bergetar hebat, seolah tak mampu menahan tekanan luar biasa dari pertarungan dua kekuatan yang bertolak belakang. Mereka saling menatap tanpa sepatah kata. Tak ada teriakan, tak ada gerakan lain. Hanya kesunyian yang menggantung, namun penuh ketegangan. Tatapan mereka mengisyaratkan hal yang sama. Keduanya haus akan kemenangan, dan tak satu pun berniat mundur. Kedua tangan mereka masih saling menggenggam erat, terkunci dalam pertarungan energi ki yang tak terputus. Aliran kekuatan dari keduanya terus bergemuruh, namun hingga saat ini, belum tampak siapa yang lebih unggul. Asap pekat mulai menyelimuti tubuh mereka, menandakan bahwa energi ki yang dilepaskan bukanlah kekuatan biasa. Itu adalah energi yang telah ditempa dan diasah, syarat dengan pengalaman serta ketekunan bertahun-tahun. Di tengah suasana yang menegang, Golden Peak menyeringai sombong. Dengan nada angkuh, ia berkata, "Dasar bodoh. Bertahun-tahun aku telah memakan Exlir dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, semua berkat kekayaan kelompok dagangku. Dan sekarang kau ingin menandingiku hanya dengan energi ki?" Ucapan itu tak dibalas oleh Jaha. Ia tetap diam, namun tatapan matanya menyempit, mengisyaratkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Golden Peak kembali berbicara, kali ini lebih percaya diri. "Sebagai salah satu murid Dainachal, aku yakin, dalam pertarungan energi ki, akulah yang paling sulit dikalahkan." Beberapa saat berlalu. Mereka masih terkunci satu sama lain, dengan saling menekan energi ki, sampai tiba-tiba mata Golden Peak membelalak. Serunya terkejut. Dalam sekejap, Jaha mengerahkan teknik rahasianya, Great Absorption. Energi ki membentuk wujud sebuah tangan kurus yang menjulur dari tubuh Jaha, lalu menarik paksa energi ki milik Golden Peak. Jaha hanya menatap datar, tak menunjukkan emosi. Dalam hatinya ia bergumam pelan, "Jadi ini kekuatan dari batu Heavenly Jade?" Energi ki yang menyerupai tangan kurus itu, melilit erat lengan Golden Peak, seakan tak mau melepaskan cengkeramannya. Tiba-tiba, aliran energi ki milik Golden Peak tersedot masuk ke dalam tubuh Jaha, mengalir deras tanpa bisa dicegah. Menyadari hal itu, Jaha bergumam dalam hati, "Energi ki milik Golden Peak mengalir masuk ke tubuhku." Di sisi lain, mata Golden Peak membelalak. Ia hanya mampu terdiam, bergumam lirih dalam batinnya, "Apa yang terjadi? Mengapa energi ki dalam tubuhku perlahan meninggalkanku?" Dengan panik, Golden Peak menyalurkan lebih banyak energi ki dan menekan tubuh Jaha dengan segenap kekuatan. Ia mengerahkan semuanya dalam satu dorongan terakhir, namun sia-sia. Menjauh dariku," teriak Golden Peak penuh kepanikan. Namun seruannya tak membuahkan hasil. Bukannya menjauh, energi ki dari kedua tubuh itu, justru saling berputar membentuk pola angka 8, yang jelas terlihat dari kejauhan. Pola itu melingkar, memutar, dan menghimpit ruang di antara mereka, hingga tanah di sekitar mulai hancur, retak-retak, dan remuk. Kedua kekuatan saling bertabrakan, namun justru berpadu menjadi pusaran dahsyat yang mengguncang seisi medan. Amukan energi ki semakin liar, dan kini mulai merusak topeng yang dikenakan Golden Peak. Retakan menyebar di permukaan topeng itu, membelahnya dalam garis-garis besar, seolah hendak pecah kapan saja. Keringat dingin mengalir di pelipis Golden Peak. Ia bergumam dalam hati dengan getir, "Ini gawat, dia sama sekali tidak bergeming." Jaha pun menyadari sesuatu. Tanpa mengubah raut wajahnya, ia turut membatin, ternyata batu Heavenly Jade ini, bukan hanya menyimpan, tapi juga menyerap energi kilauan tanpa ampun. Kekuatannya jauh lebih buas dari yang kuduga. Setelah sekian lama energi ki milik Golden Peak terserap secara paksa, wajahnya mulai kehilangan warna. Topeng yang menutupi wajahnya pun telah retak dan hancur,
menyisakan sebagian wajah yang kini tampak sayu. Dengan napas lemah, Golden Peak bergumam lirih, tidak." Jaha memandangi lawannya dalam diam. Dalam hatinya ia bergumam, "Jika aku menghentikan teknik ini sembarangan, aku bisa terkena gelombang balik energi Ki yang meledak dari tubuh Golden Peak. Tapi kalau terus aku biarkan, dia bisa mati. Aku harus menghentikannya di waktu yang tepat." Jaha menarik napas pelan, menahan segala gejolak di dalam tubuhnya. Memang sejak awal, niatku adalah menghabisi ke-12 Heavenly Generals, jadi seharusnya tidak masalah kalau Golden Peak mati sekarang. Tapi kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, rohnya bisa menempel pada batu Heavenly Jade. Di sisi lain, Golden Peak telah benar-benar terlihat hancur, tubuhnya seperti tak menyisakan apa-apa. Wajahnya sepucat mayat, napasnya tersengal pelan. Dengan suara gemetar, ia bergumam, "Kalau ini terus berlanjut aku benar-benar akan mati." Jaha kembali merenung, tatapannya tajam namun dalam. Jika rohnya terserap sepenuhnya ke dalam batu Heavenly Jade, maka tidak ada bedanya aku dengan pemimpin kultus demonik. Dengan mata tertutup, Jaha menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Tubuhnya diam, namun di dalam, ada badai besar yang tengah ia kendalikan. Ia bersiap untuk mengakhiri tekniknya. Namun sebelum semuanya terlepas, tiba-tiba Jaha melepaskan semburan energi Ki dalam jumlah besar dari tubuhnya. Energi Ki itu membucat keluar seperti gelombang, mendorong Golden Peak menjauh darinya, seolah berusaha melepaskan keterikatan yang telah mengunci mereka berdua. Dengan konsentrasi yang tajam, aliran energi Ki mulai menunjukkan dampaknya. Tarikan kuat yang semula mengikat perlahan-lahan mengendur, seperti seutas tali yang diulur pelan. Detik berikutnya, tubuh Golden Peak terpental jauh, terhuyung tak berdaya sebelum akhirnya jatuh menggelinding, seperti bola yang ditendang dengan keras. Begitu banyak energi Ki telah terserap oleh Jaha. Api yang membara di kedua tangannya kini berkobar hebat, menjadi penanda betapa besar energi Ki yang berhasil ia hisap dari lawannya. Dengan gerakan perlahan dan terkendali, Jaha mulai memusatkan energi Ki itu ke dalam tubuhnya melalui kedua telapak tangan. Pergerakannya tampak memukau, seperti kolam yang airnya ditarik surut oleh satu lubang kecil di dasarnya. Sedikit demi sedikit, energi Ki itu berubah jinak, menyusut dan menyatu dengan aliran di dalam dirinya. Ini adalah pertanda bahwa Jaha telah berhasil mengendalikan arus luar biasa itu. Teknik Great Absorption yang ia gunakan menjadi semacam penopang dari dalam, menahan arus liar agar tetap terkendali, membuat proses penyerapan berlangsung dengan stabil dan sempurna. Kini seluruh energi Ki yang berlimpah telah tersimpan rapi dalam tubuh Jaha, seperti air yang ditampung dalam wadah tanpa celah. Di sisi lain, Golden Peak hanya bisa memandangi pemandangan itu dengan tubuh gemetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia terlalu terkejut, terlalu lelah. Penampilannya pun telah berubah drastis. Wajahnya mengurus kempes, warnanya sepucat mayat, pipinya cekung, dan tubuhnya terkulai lemah di tanah. Napasnya tersengal, matanya kosong, seakan semangatnya ikut tersedot bersama energi Ki-nya. Jaha menatapnya sekilas, lalu bergumam dalam hati, Awalnya aku hanya berniat mencuri uangnya, tapi siapa sangka, aku justru berakhir mengambil energi Ki-nya."